Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi SIASKA ya. Aplikasi SIASKA ini adalah aplikasi tentang arsip surat. Pada video sebelumnya saya sudah pernah membahas ya, cuma di versi yang masih awal. Aplikasi ini saya buat sendiri menggunakan AI ya, jadi tidak ada coding manual, namun ya diperlukan sedikit ilmu coding ya, tapi tidak terlalu banyak ya. Oke, langsung saja saya tunjukkan aplikasinya, karena aplikasi ini masih bekerja di localhost, jadi saya akan buka dulu ya aplikasinya melalui localhost. Nama aplikasinya ini adalah SIASKA, yaitu adalah Sistem Administrasi Surat Keluar. Fungsinya apa? Yaitu fungsinya adalah mencetak surat, sehingga surat ini nanti tidak manual menggunakan Microsoft Word atau mungkin aplikasi pengetikan yang lain, namun sudah tersistem oleh SIASKA. Begitu juga dengan nomor suratnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nomor suratnya juga sudah otomatis keluar secara urut by sistem. Tampilan awal ini adalah tampilan awal aplikasi SIASKA. Jadi tampilan awal ini dikhususkan untuk user atau guru yang tidak mengadministrasi surat. Jadi guru yang misalkan gurunya butuh surat, nah, jadi lewatnya di depan ini ya, di aplikasi utama ini. Jika yang menggunakan adalah operator, itu harus login terlebih dahulu ya. Saya akan login dulu di sini, login, dan saya akan masuk menggunakan usernya. Nah, setelah masuk nanti di sini tampilannya berubah menjadi panel kendali admin ya. Di sini juga tertulis total arsip yang sudah keluar, kemudian bulan ini ada berapa, dan database gurunya juga ada di sini. Perlu kita setting dulu sebelum menggunakan aplikasi SIASKA ya. Yang pertama, di menu admin panel itu ada profil sekolah ini. Nah, ini harus kita isi dulu data sekolahnya, mulai dari header ya. Header nanti muncul di bagian atas surat, pemerintah kabupaten gitu ya. Nah, kemudian nama sekolahnya, NPSN, kemudian alamat, lalu data-data lainnya di sini. Nah, perlu diperhatikan bagian kode wilayah ini, surat ya. Jadi prefix surat ini harus disesuaikan dengan kondisi di lembaga atau di sekolahnya. Kemudian nama kepala sekolah, kemudian kepala sekolah, pangkatnya apa, lalu email sekolah apa, website sekolahnya kalau ada diisi, lalu kemudian ini ya, logo perlu kita sesuaikan ya. Bisa kita ubah logo sekolahnya. Dan logo apa ini, dinas ya, juga kita sesuaikan. Kalau sudah, silakan disimpan ya. Sudah disimpan ya nanti. Kalau sudah disimpan, bagaimana? Kita kembali ke dashboard saja lagi. Kemudian di sini ya, kalau sudah profil sekolah di setting, kita bisa langsung ke bagian menu daftar surat, atau mungkin bisa mengatur manajemen guru dulu. Jadi kita atur dulu gurunya siapa saja, silahkan ketik, kemudian nicknya berapa, silakan disimpan. Kalau dirasa sudah, kita bisa langsung menuju ke bagian daftar surat. Di sini ada beberapa jenis surat yang sudah pernah dibuat. Bisa kita sort khusus, mungkin menampilkan salah satu jenis surat saja, misalkan surat keterangan PIP ini. Nah, ini muncul satu surat PIP. Ketika kita mau membuat surat, kita harus pergi ke bagian menu buat surat barunya. Kemudian kita pilih jenis suratnya. Misalnya kita hanya butuh nomor surat saja, silakan pilih nomor suratnya saja, kodenya berapa, kemudian silakan simpan. Nah, nanti di bagian depan sini sudah muncul surat nomornya, bisa kita salin. Jika mungkin butuh nomor beserta cetakannya, kita bisa kembali ke buat surat, kemudian kita pilih mau mencetak surat apa. Jadi misalnya mencetak surat tugas, misalnya ini surat tugas. Kemudian siapa yang ditugasi, kan seperti ini. Kemudian nicknya berapa ya, kita isi di sini. Kemudian sebagai apa, ini guru kelas misalnya. Kemudian suratnya dasarnya apa, misalkan contoh kegiatannya berarti penyusunan. Kemudian waktunya kapan, misalnya seperti ini ya, diisi semua, sesuaikan dengan undangan. Kemudian tanggal suratnya jangan lupa ya, tanggal suratnya dikeluarkan kapan, misalnya tanggal 31 Desember. Silakan langsung simpan data. Ini di bagian sini sudah tergenerate nomor surat beserta dengan cetakan. Kita bisa mencetak di sini. Nah, ini ya hasil cetakannya tadi, suratnya ini sudah otomatis ya by sistem, jadi tidak perlu khawatir. Nah, misalnya kita mau buat surat yang lain, misalnya contoh apa itu ya,
Saya beri contoh misalnya surat siswa aktif. Nah ya, namanya siapa, tempat tanggalnya berapa, laki-laki, kemudian NIS NSN. Nah misalkan mengikuti lomba OSN tingkat Kediri misalnya contoh. Kemudian juga jangan lupa tanggal suratnya disetting ya, misalnya tanggal 31 ini saja, terus kita save atau simpan data. Nah ini juga muncul surat keterangan siswa aktif, tinggal kita cetak juga ya. Nah ini sudah muncul benar-benar siswa SD 1 dan seterusnya ya, ini digunakan untuk mengikuti lomba OSN tingkat Kabupaten Kediri. Nah ini tadi adalah contoh surat siswa aktif. Kita kembali lagi ya. Nah misalnya ada surat lain misalnya. Nah ini tinggal dipilih saja ya, mau surat apa, tinggal dicetak saja. Kalau misalnya sudah selesai, kita bisa logout ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita ke bagian utama ya, yang bagian tampilan utama. Di sini surat-surat yang sudah kita buat nanti muncul di sini ya. Yang tampil di sini ada 5 surat terbaru. Nah, 5 surat terbaru tadi kita kan sudah buat ini ya. Juga bisa kita cetak tanpa login ya. Nah, ini. Misalnya di sini hanya 5, kita mau mencari ya, misalnya mencari yang lain, surat apa, TNT Bos ini misalnya. Nah nanti di sini muncul surat TNT Bos, tinggal kita unduh saja ya. Nah tinggal kita unduh lalu kita cetak. Nah begitu ya, mudah sekali ya. Jadi silakan aplikasi ini bisa kita manfaatkan. Jika membutuhkan aplikasi, silakan bisa kontak saya, nanti bisa saya bantu untuk instalasi app. Terima kasih. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.